Peristiwa Haji Wada. Setiap pertemuan pastilah ada perpisahan. Begitulah kata pepatah. Kalian pasti mengalami perpisahan. Misalnya perpisahan dengan saudara yang akan merantau, perpisahan dengan kakak kelas yang telah lulus, ataupun pelepasan anggota keluarga yang hendak berangkat haji. Peristiwa ini sebetulnya pertanyaan yang muncul dalam perpisahan. Sungguh perpisahan adalah momen yang paling mengingatkan makna hidup yang sebenarnya. Begitu juga dengan Haji Wada, yaitu haji terakhir yang dilaksanakan Rasulullah. Haji Wada disebut juga haji perpisahan. Tidak ada yang menduga bahwa Haji Wada merupakan perpisahan Rasulullah dengan para sahabat dan keluarga. Kisah ini ketika Muhammad SAW berada di Madinah. Beliau mengajak kepada seluruh muslimin untuk memperbanyak iktikaf pada akhir Ramadan di Masjid Nabawi. Malaikat Jibril juga memastikan kepada Nabi Muhammad tentang wahyu-wahyu Allah telah disampaikan. Tidak ada yang terlupakan. Peristiwa ini diceritakan Nabi Muhammad kepada Fatimah. Rasulullah mengatakan bahwa malaikat Jibril membacakan Al-Quran berulang dan memastikan wahyu Allah telah disampaikan. Bahkan Rasulullah menduga dirinya merasa waktunya telah tiba. Keadaan ini membuat kerinduan terhadap kota Mekah semakin kuat. Rasulullah ingin segera berhaji dan mengunjungi kota Mekah. Pada bulan ke-11 Zulkaidah, Rasulullah mengumumkan kepada kaum muslimin yang berada di kota Madinah. Rasulullah mengatakan bahwa akan berangkat ke Mekah dan beliau sendiri yang akan memimpin rombongan. Berita ini tersebar hingga seluruh wilayah di Madinah, sehingga terkumpul 30.000 orang laki-laki dan perempuan yang hendak berjalan bersama Nabi Muhammad memimpin rombongan tersebut menuju ke Makkah untuk beribadah haji. Nabi Muhammad dan rombongan mulai beribadah haji. Para sahabat begitu seksama memperhatikan cara-cara beliau dalam melaksanakan haji. Hingga puncaknya ketika di Arafah, Nabi Muhammad mengingatkan kepada semua suku agar hidup berdampingan, tidak ada pertikaian maupun perang. Ketika menjelang malam, Nabi Muhammad berpidato. Beliau berkata, "Hai manusia, dengarkan baik-baik, karena aku tidak tahu apakah akan bertemu kembali dengan kalian." Rasulullah menyadari bahwa Allah lah yang memiliki umur, Allah yang berhak menghidupkan dan mematikan makhluknya. Selanjutnya Rasulullah memberikan nasihat-nasihat, di antaranya sebagai berikut. 1. Berperilaku baik antara satu dengan yang lain. 2. Mengerjakan yang diperintahkan Allah dan meninggalkan yang dilarang. 3. Memegang amanah dengan penuh tanggung jawab. 4. Melarang perbuatan riba. 5. Mengajak untuk menciptakan perdamaian dan tidak ada balas dendam. 6. Memberikan persamaan derajat, tidak merasa paling tinggi derajatnya kecuali ketakwaannya. 7. Sesungguhnya satu muslim dengan muslim lainnya adalah bersaudara. Hari ini telah aku sempurnakan agamamu dan telah kucukupkan nikmatku bagimu serta ayat tersebut memberikan makna bahwa ajaran Islam telah sempurna sehingga tidak ada lagi wahyu yang turun. Ayat ini juga menunjukkan sebagai wahyu Allah yang terakhir. Peristiwa ini mengguncang para sahabat dan banyak membuat air mata berlinang, seolah-olah Nabi akan meninggalkan mereka. Setelah haji selesai, Nabi Muhammad berserta rombongan kembali ke Madinah. Tak lama kemudian, Nabi Muhammad sakit, tepatnya pada akhir bulan Safar di tahun ke-11 Hijriah. Dan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Allah menjemputnya menuju alam akhirat.
Peristiwa wafatnya Rasulullah membuat para sahabat sangat berduka. Kini sang pemimpin dan sang teladan telah pergi untuk selamanya. Sungguh besar jasa Rasulullah hingga kita mengenal ajaran Allah.